Kalau di sesi yang sebelumnya, teman-teman bisa lihat pesan dari ada salah satu tamu saya, jangan sampai BTS katanya. Bukan yang dance gitu, jangan sampai BTS, belanja tapi susah akhirnya. Nah, itu karena tadi berarti materi saat merencanakannya yang kurang tepat mungkin. Kurang tepat karena mungkin dia tidak memiliki kompetensi itu, pengalaman kurang gitu kan. Yang artinya memang sangat penting sih ditingkatkan kompetensi itu. Intinya ketika di mana aja nih, dia mana aja, misalnya di Dinkes di mana, di Disdik misalnya, lebih baik segera tuh SDM-nya ditingkatkan kompetensinya. Gitu. Tapi kalau ngomong Bapak nanti mau ikut ujian sertifikasi itu atau enggak? Jawab jangan ya. Karena gini Mas, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu, saya semprot. Kepo ya? Mau tahu apa mau tahu banget? Gini, yang saya tahu nih, itu ada 10 atau 12 kompetensi yang akan diajarkan ke kita, yang akan disampaikan ke peserta itu. Itu masing-masing kompetensi harus lulus kompetensi 1, baru dia masuk ke kompetensi 2. Berjenjang gitu? Berjenjang. Kalau nggak lulus ini ya udah gugur. Ngulang lagi dari awal? Nanti kompetensi gitu ya? Kompetensi kedua lulus, baru masuk kompetensi 3 gitu. Nah sementara ini kan sebetulnya kalau dia tidak punya pikiran-pikiran yang membebani dirinya gitu ya, nanti kalau jadi PPK ribet lah, di kesana kemari dipanggil apa ya segala macam. Semua tinggal diikuti aja sih prosesnya gitu kan, istilahnya pembelajarannya diikuti, hadir setiap hari hadir misalnya di situ, pasti bisa lah. Pasti bisa memahami itu. Ya tinggal soal kemauan ya. Karena masalahnya ini kan masalahnya mau dan nggak mau itu tadi. Ketika orangnya mau ya pasti lulus, karena dia pasti akan hadir terus di setiap kompetensi itu kan, dia akan ngikutin. Nah ketika dari awal dia udah, saya nggak mau jadi PPK, belum juga ngikutin materinya, udah kabur-kaburan nanti. Nah ini berarti di sesi kita ini ada juga informasi yang bermanfaat bagi para teman-teman lain yang masih ragu-ragu ini. Saya mau ikutan berkiprah di fungsional sebagai PPK atau enggak ya? Nah, ini petua-petuanya. Sebetulnya asik tuh. Asik ya? Asik jadi PPK. Cuma karena nggak kenal, karena nggak kenal jadi nggak itu. Ada istilahnya apa Mas? Kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Oh gitu ya? Aduh rasanya gimana? Nah, ketika udah tahu PPK begini, dari dulu kali saya jadi PPK, mungkin gitu nanti ini. Kalau yang lain kan belum merasakan bagaimana tugasnya jadi PPK. Ya ini kita ngobrol barangkali ya intinya sejauh pengetahuan kita. Nah ini kalau ada yang mau koreksi, mau ada yang betulin atau mau nambahin, silahkan komen. Atau di mana nih komennya? Di bawah sini ya? Atau kalau nggak datang ke sini Pak. Datang sini ngobrol kita bareng-bareng kita. Zoom Channel Studio. Datang ke sini, bisa hubungin tim kita juga. Nah kemudian kalau yang merasa pesan-pesan ini bermanfaat, jangan lupa dibunyikan loncengnya Pak, di subscribe di toko Zoom Official. Nah pasang juga jempolnya. Bapak fans-fansnya Pan Diesel tadi. Bapak nggak bisa ngomong F, ngomongnya P. Tadi F apa P? Nah ini coba tolong ikut di subscribe juga. Nah barangkali nanti kita bisa lanjut lagi Pak, ketemu ngobrolin yang lebih dalam lagi, lebih detail pengalaman-pengalaman soal menjadi PPK. Atau sekarang ada satu atau dua, ada dua-dua. Satu, mungkin teringat suatu pengalaman yang paling berkesan, tapi ini maksudnya lucu atau membahagiakan selama menjadi PPK, itu apa? Ada nggak itu? Kasih tahu jangan. Ya gimana ya? Ada peristiwa apa gitu maksudnya yang paling nyeneng, membahagiakan, yang paling seneng lah Pak?
yang membahagiakan pada saat jadi PPK. Ini sulit nih, menjawabnya sulit nih. Oh, kenapa sulit? Ya bahagia aja sih, biasa-biasa aja, bahagia terus. Oh, bahagia terus ya. Yang penting dijalani aja, dijalani. Atau tadi lah pertanyaannya. Terus aturannya diikuti. Yang paling terkesan gitu, maksudnya ada kejadian nggak sih? Jadi PPK ini lucu banget ini pas kejadian begini. Nah itu apa kira-kira? Kalau bagi saya sih ini ya, ketika mereview desain tuh. Mereview desain. Jadi ini maksudnya pengalaman nyata. Pengalaman nyata nih. Karena PPK perencanaan dan PPK pelaksanaan kan beda. Ini ada PPK perencanaan, ada PPK pelaksanaan, beda lagi nih, Mas. Nambah lagi kan? Nambah lagi. Jadi kalau di kami ini untuk perencanaan ada PPK-nya sendiri. Nah, untuk pelaksanaan ada PPK sendiri gitu. Oke. Nah, ceritanya ketika kita sudah mendapatkan dokumen yang akan ditender nih. Ini sebuah desain bangunan gitu maksudnya? Ya, terutama saya kan di PPK di bidang irigasi ya. Irigasi, oke. Bangunan irigasi lah. Jadi ini saya biasa kalau sebelum ditender itu atau pada saat sedang proses tender saya suka cek lapangan, Mas. Saya cek lapangan nih. Ketika ke lapangan itu banyak yang nggak sesuainya. Banyak yang nggak sesuainya, artinya di situ misalnya ada bangunan air 5 di dalam rencana gambarnya itu. Ternyata pas dicari lokasi cuma ada 1 gitu. Hah? Nah ini yang bikin gambarnya 5 tapi lokasi yang siap 1 gitu. Lokasi, loh ini kan cuma ada 1, sisanya di mana gitu kan? Itu maksudnya mau dibikin fasilitas irigasi tadi? Bangunan air tadi gitu. Itu aja sih. Terus apa namanya yang harusnya di lokasinya 3 meter ternyata existingnya 7 meter gitu. Nah itu kan harus improvisasi lagi tuh si PPK-nya, koordinasi dengan perencanaan. Berarti PPK itu juga harus survei lapang ya Pak ya? Harus. Berarti ya, Bapak bawa meteran juga gitu? Ya bawa meteran juga, bawa orang juga untuk megang meterannya gitu. Nggak sendiri lah, saya dengan tim teknis juga ke lapangan gitu. Iya. Jadi PPK juga dibantu tim teknis, jangan khawatir ya. Nah terus itu kalau misalkan kayak tadi ya, contoh tadi itu terus jadinya gimana? Perencanaan ulang gitu? Ya akhirnya direncanakan ulang oleh PPK pelaksanaan. Tapi kita tetap ajukan ke perencanaan. Kita ajukan ke perencanaan, ini bahwa di lapangannya berubah nih. Ya, tapi kan memang jadi itu pengalaman yang saking apanya jadi lucu gitu ya, berkesan. Ya gitu. Kalau menurut saya lucu aja, perencanaannya beda gitu. Karena gitu lumayan aja. Jauh tuh merencanakan desainnya 5, ternyata setelah disurvei lapang terus 1 gitu. Ya itu juga saya nggak mau bicara banyak lah masalah itu, karena apa? Mungkin perencanaannya beda hampir jangka waktu setahun gitu ya, jangka waktunya. Terus yang perencanakan kan konsultan mungkin perencanaan itu inisiatif juga. Pak Ya untuk mungkin, tak bisa untuk berikutnya. Nah sekarang pengalaman yang paling menyebalkan Pak, entah terkait dengan penyedia kah atau terkait dengan apa, itu apa? Ya kalau yang dibilang menyebalkan, mengenakan sanksi kah atau apa gitu? Ya pernah itu? Pernah. Memblacklist orang pernah gitu? Bukan orang perusahaannya. Ya. Pernah juga? Dari awal malah 2017 awal PPK itu ketemu yang begitu. Ya akhirnya sanksi blacklist lah kita keluarkan gitu. Wah. Setelah kita teliti ya. Seorang PPK konstruksi begitu pernah dapat ancaman fisik juga gitu nggak sih Pak? Ya kalau bukan ancaman lagi, orang face to face juga pernah ketemu gitu, hal-hal yang kayak gitulah. Berarti Bapak latihan tinju juga ini? Kan saya pandiso, nggak ada yang berani. Iya ya, ada bagusnya ya. Fitnessnya di mana Pak? Fitness bareng. Kayaknya bodinya tambah oke. Makin ke depan ini. Iya. Pernah itu sampai gebrak-gebrakan meja itu. Ya lucunya ada, sebelnya ada gitu ya. Digebrak, dibalikin. Balikin lagi gitu, terus rapihin. Kayak goreng-goreng aja. Aduh. Kayak goreng martabak. Tapi dari situ malah jadi deket gitu. Jadi maksudnya
ya dia akhirnya mau juga ngikutin aturan kita lah gitu. Ya memang kadang-kadang tumpah darah emosional itu bercampur aduk ya, pada satu momen. Karena kan gimana ya, kita harus menyampaikan sesuai SOP-nya, sesuai prosedurnya, perpresnya begini, perka LKPP-nya begini gitu kan. Ya kalau mau nagih misalnya syaratnya harus begini-begini, itu ya mau nggak mau harus dipenuhi. Ya, kan nggak mungkin kita bayar misalnya 60% atau 80% tapi dokumennya nggak ada, nggak mungkin. Ya. Kayak gitulah contoh misalnya. Ya, ini ada benang merah yang harus kita garis bawahi bahwa seorang PPK itu ditunjuk udah pada kapasitasnya, dengan beban yang harus ikut mempertanggungjawabkan terhadap pemanfaatan nilai anggaran negara, kurang lebih begitu ya. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman pelaku pengadaan yang lain harus paham itu. Jadi motivasinya harus sama-sama baik, kurang lebih begitu ya. Betul. Nah, kayaknya udah tambah dingin ini. Dari tadi saya. Dari tadi ya. Apalagi Bapak yang pelindungnya semakin kurang. Iya, nggak ada filternya. Tapi hari ini cukup cerah ya, karena kayaknya lightingnya tambah satu. Nggak perlu ini ya. Nggak apa-apa ya, udah lama nggak dicandain, sekarang di sini saya bercandain. Nah, teman-teman yang lain yang mau konsultasi atau tanya-tanya boleh Pak ya? Boleh. Nah, silahkan kalau mau konsultasi, nanya-nanya. Semampunya saya bisa jawab lah. Ya, sharing-sharing pengalaman bisa menghubungi juga ini kawan saya pada pengalamannya dan pengetahuannya, Pan Diesel atau nama Pan Diesel adalah nama lahirnya sebenarnya. Namanya sesuai KTP-nya sekarang Bobby, kepanjangannya Bobby. Bobby Wahyudi. Oke, tinggalnya di sebelahnya Cicego, yaitu Cempean. Masih di Kabupaten Bogor. Nah, ini Bapak udah siap-siap terkenal sampai ke USA Pak ya? Oh, mantap loh kalau gitu. Ya, nanti ada yang salam Sampurasun. USA Amerika apa? Orang Sunda asli Pak. Aduh, kena prank saya. Tapi orang tua Sunda kan? Orang tua Sunda asli. Sunda asli kan. Ya, makanya saya bilang keturunan USA, orang Sunda asli. Tiasa nyarios Sunda Pak. Seetik. Jangan ditanya balik ya. Saya nggak bisa. Mari kita tanya langsung. Kumaha damang kok. Aduh, gubrak. Pangestu. Oke, baik. Udah cukup lama kita ngobrol. Nah, sekali lagi para ahli pengadaan yang lain yang komplain nih, salah nih, nggak usah ragu-ragu, ikut datang ke sini nggak apa-apa. Di studio kita, Zoom Channel Studio, atau menghubungi juga di official kita, toko Zoom official. Silahkan komen juga Pak. Atau kalau mau yang nanya-nanya, saya mau nanya-nanya nih, apa namanya, tentang seputar dunia pengadaan jasa konstruksi ya tadi ya. Tadi tamunya siapa? Silahkan aja. Nah, bisa nanti saya sih nggak pelit, langsung saya share. Ya. Tapi ada satu lagi Pak, pertanyaan. PUPR itu kepanjangannya apa? Ini nanya bener apa nanya? Nanya bercanda aja. Nih. Tadi diomongin PUPR. PUPR aja ya singkatannya. Ya, PUPR itu ini bener nih ya? Iya bener. Ya soalnya sama mau Bapak jawab ini selalu bercanda mulu sih. Kalau nggak mau jawab, saya tanya sama Google aja, lebih percaya. Aduh. Jadi Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Nah, PUPR-nya itu adalah penataan ruang. Kok jadi penataan ruang tuh jadinya? Nah. Jadi ngeblank saya.
Aduh. Kita tanya sama Google aja. Dia kelamaan jadi petugas UPT di. Jangan nanti malah, waduh, saya disangkanya nggak ini lagi. Coba dilihat ini. PUPR itu apa? Saya ini karena nggak tahu makanya saya tanya. Jadi Dinas Penataan U-nya apa? Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ruang. PU itu pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, ini saya bener nanya. Oh benar. Nah itu tadi jawabannya benar. Saya kebercanda mulu nih. Bapak kelamaan di USA. Benar. Soalnya tadi saya mikir plesetannya apa nih yang enak gitu loh. Malah jadi ngeblank. Oke. Nah, teman-teman yang mungkin pelaku pengadaan jasa konstruksi juga yang di kota lain atau di daerah lain mau sharing-sharing, mau hubungin sama tamu saya yang satu ini boleh. Oke. Nah, kalau yang nggak tahu, kontaknya kemana, bisa nanya ke saya juga. Atau nanti lihat di skrip di bawah sini, Pak. Tapi dicoret tebal. Ya. Baik, rasanya cukup segini dulu. Siap. Nanti kalau proses kedinginan kita mau shoot lagi, tolong disiapkan apa namanya, rambut. Kasih hoodie dong, hoodie-nya katalog gitu loh. Jadi kan saya nggak kedinginan nih. Oh ya, boleh. Nah, ini sekalian ngomongin Pak bahwa kita ini salah satu penyedia di katalog LKPP juga. Namanya Zoom Infotech Telesindo, Pak. Kita jadi resellernya. Oh gitu. Ada hoodie-nya nggak? Hoodie-nya keluarin dong sekarang biar gak kedinginan nih saya. Pasti bikin nih, besok pasti bikin. Wani Piro. Nah, jadi kalau teman-teman mau belanja barang seputar dengan elektronik atau komputer atau pengadaan teknologi yang lain, bisa belanja di sini, Pak. Oke. Nah, memang ceritanya dulu kita ngomongin IT. Nah, sekarang ini ternyata pindah haluan, dia ngomonginnya soal konstruksi. Oke, nggak apa-apa. Next kita ada ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Sebelum kita akhiri sesi yang sekarang ini, mungkin mau ada yang disampaikan salam-salam apa buat saudara, teman dari Sabang sampai Merauke atau yang di USA sana, silahkan dalam bahasa Anda. Ya, baik, pertama saya ucapkan terima kasih nih ke Mas Bro ini. Mas Bro ini udah lama nih ketemunya nih, udah kenalnya udah lama banget. Ya. Baru ketemu lagi di medianya beliau nih. Ini bagus ya, jadi media yang bisa mempersatukan nih sebetulnya nih. Ya, kita bisa ngobrol banyak di sini mengenai kegiatan apa saja bisa ya. Bebas. Pengadaan. Di sini pokoknya nggak boleh ngomongin proyeknya, Pak. Jangan. Di sini nggak boleh ngomongin proyeknya. Di sini ngomongin seputar prosesnya, aturannya, ya, gitu. Nah itulah makanya bagus nih kalau menurut saya ada apa Zoom channel ini ya. Ya. Ya, makanya bagi teman-teman lain nih yang mau menyampaikan informasi apapun juga ya mengenai pengadaan di apa misalnya mau curhat ya mengenai pengadaan bisa di sini ya. Bisa. Ngobrol banyak lah di sini dengan host kita nih. Mau promosi juga boleh di sini. Promosi Pak. Boleh bisa. Ya. Nanti Bapak promosi soal UPT yang Bapak kepalai boleh di sini. Boleh deh, mantap kalau gitu. Ya, di sesi berikutnya ya. Siap. Karena beliau ini kepala UPT juga. Mau bikin apa namanya company profile juga bisa, Pak. Digital company profile bisa juga di sini, Pak. Sama teman-teman nanti di sini. Siap. Baik, cukup segitu, Pak. Kita tapi lanjut di sesi berikutnya. Sambil kita tunggu komen-komen dari teman-teman ini, nanti kita lihat responnya. Oh, kurang detail masalah ini, masalah ini, kita ketemu lagi. Ya, kita kan lagi cuma ngobrol santai aja ini ya. Hanya sekilas aja lah, sesuai apa namanya pengetahuan kita aja. Ya. Memang tadi dia ada ngomong jangan ditanya macam-macam. Saya aturan yang baru nggak hafal. Oh ya nggak apa-apa gitu. Baru netes kemarin. Baru netes ya, nggak apa-apa.
gitu. Kita sama-sama bukalah, kita sama-sama pelajari gitu kan. Apalagi teman-teman mungkin bisa tahu oh PPK tuh begini. Oh, iya. Jadi PPK tuh ternyata bukan momok yang menakutkan lah gitu. Iya. Tapi ada juga waktu itu saya pernah iseng bertanya ini sebelum saya tutup. Saya bilang, "Pak, di mana-mana saya lihat setiap kali ini kebetulan ada suatu instansi, Pak. Saat itu saya masih sales yang bergerilya begitu. Nah, saya ikut membantu ngurus administrasi di sini, PPK-nya dia. Terus di unit yang lain PPK-nya dia juga. Unit yang lain sampai 5 kali, Pak. Saya bilang, loh, Pak, kayaknya Bapak di mana-mana jadi PPK. Nah, iya, Mas. Memang ini seperti iklan. Apapun pekerjaannya, PPK-nya saya. PPK-nya saya. Gitu dia bilang. Saya langsung ingat iklan sesuatu. Apapun makanannya, minumnya PPK Itu. katanya. Minumnya itu. Iya. PPK itu minuman ternyata. Saat itu langsung saya begitu. Tinggal saat itu minuman apa ini? Berarti kalau PPK minuman kan menyegarkan dong. Nah, alasan apa lagi nggak mau jadi PPK ya nggak? Nah, makanya tergantung itu yang dia minum apa. Iya. Memabukkan kah? Menyegarkan kah? Menyehatkan kah? Gitu kan. Nah, itu di dunianya kayak begitu ternyata. Betul. Oke, Pak. Tapi Bapak salah minum juga. Nggak menyuburkan yang dia minum. Oke. Rasanya bahasan kita sampai di sini. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe karena subscribe itu gratis. Sekaligus pasang jempolnya, komen-komen juga. Semua itu akan membantu kita untuk meningkatkan isi atau materi dari konten ini, Pak. Oke. Nah, yang suka sama tamu saya ini bantu di subscribe juga, di jempol, di share juga, agar kita bisa sering-sering ketemu lagi. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di rubrik sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.